Presiden Prabowo lantik Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Prabowo gunakan mobil maung berplat Garuda. Pesawat Sam Air jatuh di Gorontalo. Aldi Satya Mahendra juara dunia WSSP 300 2024. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda pada malam hari ini. Tadi ada beberapa informasi yang menjadi sorotan utama, Festi. Di antaranya terkait dengan pelantikan menteri dan juga wakil menteri di Kementerian Prabowo juga Gibran yang dinamakan Kabinet Merah Putih. Oke, dan kemarin juga kita turut bahagia terkait dengan pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang sudah gaspol untuk siap langsung eksekusi terkait dengan kinerjanya nanti. 100 hari kinerja pertama Prabowo Subianto tentunya ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Betul sekali, dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan bersama saya Tiara Diandi. Dan saya Festi Rahmati. Ini dia Menyapa Malam Sinpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama. Presiden Prabowo Subianto melantik 48 menteri anggota Kabinet Merah Putih masa jabatan 2024 hingga 2029 di Istana Negara Jakarta. Pelantikan itu turut dihadiri oleh antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para ketua lembaga tinggi negara. Presiden Prabowo Subianto melantik para menteri Kabinet Merah Putih yang akan membantu dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 5 tahun ke depan. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024. Pelantikan para menteri negara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 133P tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Pada saat yang sama, Prabowo pun melantik pejabat setingkat menteri, yaitu Jaksa Agung, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Presiden Prabowo kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan para menteri dan pejabat setingkat menteri periode tahun 2024-2029. Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ibu Selvi Ananda untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melantik Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dan Sekretaris Kabinet periode tahun 2024-2029 di Istana Negara Jakarta. Pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dilakukan di hari yang sama setelah Presiden Prabowo melakukan pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih. Terdapat 56 orang wamen yang hadir di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024 untuk menghadiri pelantikan tersebut. Pelantikan Wakil Menteri itu diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Agenda pelantikan didasari atas Surat Keputusan Presiden nomor 73M 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 yang ditekan Prabowo per 20 Oktober 2024. Agenda pelantikan Wakil Menteri tersebut dilanjut dengan pelantikan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet periode 2024-2029 yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden nomor 143P tahun 2024 tentang pengangkatan Sekretaris Kabinet. Prabowo kemudian mengambil sumpah jabatan para Wakil Menteri dan Sekretaris Kabinet yang didampingi rohaniwan dengan mengikuti sumpah jabatan yang dibacakan Prabowo. Pelantikan diakhiri dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengantar Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Minggu sore kemarin. Kepulangan Jokowi ke Solo ini berlangsung usai acara pelantikan dan upacara pisah sambut Jokowi ke Prabowo. Presiden RI Prabowo Subianto mengantar Presiden RI ke-7 Joko Widodo beserta Iriana Jokowi menuju Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk kembali ke Solo pada 20 Oktober Minggu sore. Terlihat, kedua pimpinan negara disambut sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju yang hadir terlebih dahulu. Kepulangan Jokowi ke Solo berlangsung usai acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 dan upacara pisah sambut Jokowi ke Prabowo di Istana Kepresidenan. Nampak Prabowo mengantar kepulangan Jokowi melalui rangkaian iringan kendaraan mobil nasional maung Garuda.
Sebelum naik ke pesawat, Jokowi sempat menitip pesan dengan Prabowo. Prabowo menyambut pesan Jokowi tersebut juga dengan turut mendoakan yang terbaik. Prabowo mengungkapkan bahwa Jokowi selalu berpesan kepada dirinya senantinya kuat memikul tanggung jawab yang besar demi bangsa dan rakyat Indonesia. Setelah mengantarkan kepulangan Jokowi ke Solo, Presiden Prabowo kembali menuju Istana Negara untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk kembali ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah usai masa purna tugas. Kedatangan Presiden disambut meriah oleh masyarakat yang sudah menunggunya. Usai menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Presiden Joko Widodo tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Jokowi kembali ke kediamannya yakni Solo, Jawa Tengah, menggunakan pesawat milik TNI Angkatan Udara. Di bandara, Presiden Jokowi disambut antusias oleh masyarakat yang sudah menunggu dirinya. Kehadiran Presiden membuat warga semakin bersemangat untuk bertemu dan bersalaman. Momen unik terjadi saat Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan warga. Jokowi terlihat akrab dengan warga, bahkan melakukan selfie dengan beberapa dari mereka dan menciptakan suasana hangat sebelum keberangkatannya. Sesudah berinteraksi dengan masyarakat, Jokowi naik ke pesawat TNI Angkatan Udara dan berpamitan kepada seluruh pimpinan lembaga, mantan Menteri Kabinet Indonesia Maju yang telah mengantarkan dirinya. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah meninggalkan Jakarta menuju Solo menggunakan pesawat milik TNI. Saat masih berada di langit dalam penerbangan pulang ke Solo, Jokowi pun mengirimkan pesan via radio kokpit ke para pilot jet tempur AU yang mengawalnya. Dalam unggahan TNI Angkatan Udara dilihat ada 8 pesawat tempur TNI Angkatan Udara mengawal pesawat Boeing 737 dengan nomor registrasi A7309 Skadron Udara 17 yang membawa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ia menuju Solo pada Minggu kemarin. Dalam penerbangan ini, flight leader pesawat tempur TNI AU yakni Letkol PNB Bambang Aulias Ping Yudhistira memberikan penghormatan khusus dari kokpit. Saat masih berada di langit dalam penerbangan pulang ke Solo, Jokowi pun mengirimkan pesan via radio kokpit ke para pilot jet tempur AU yang mengawalnya. Sebelumnya, Kadispen TNI AU Marsikal Pertama Ardi Syahri mengatakan ada 8 pesawat tempur yang mengawal penerbangan Jokowi dan Iriana pulang ke Solo setelah purna tugas. 8 pesawat tempur itu terdiri atas 3 T-50, 4 F-16, dan 1 Sukhoi. Sebelumnya, Jokowi diantar Presiden ke-8 RI periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju hingga Lanut Halim. Jokowi menitipkan pesan kepada Prabowo, ia menitipkan impian dan harapan ratusan juta masyarakat Indonesia kepada Prabowo. Ia mengatakan tidak semua cita-cita masyarakat bisa dikerjakan pada masa pemerintahannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, cara kita ketahui bahwa kemarin baru saja Presiden Prabowo Subianto mengantarkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk kembali ke Solo seperti itu ya, dan juga ini banyak sekali momen haru di mana pada saat terbang ini Presiden Joko Widodo sempat mengucapkan rasa terima kasih dan juga menitipkan 280 juta penduduk Indonesia untuk nanti dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Betul sekali, dan dalam perjalanan dari Istana Negara Jakarta menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma juga antusias yang diberikan masyarakat lagi-lagi untuk mengucapkan terima kasih juga kepada Presiden RI yang ke-7 Joko Widodo atas 10 tahun kepemimpinannya, Festi. Dan kita lanjut informasi di mana Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan sambutan pertamanya usai dilantik menjadi Presiden RI ke-8. Prabowo juga menegaskan bahwa tugas pemimpin harus mengedepankan kepentingan rakyatnya dan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat.
Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Pemirsa, dalam pidato pelantikannya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti sikap Indonesia dalam konflik di Timur Tengah. Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya di Gedung MPR DPR Jakarta menyoroti berbagai masalah bangsa termasuk isu konflik global, khususnya terkait dengan isu Palestina. Presiden berusia 73 tahun itu kembali menegaskan sikap Indonesia yang tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Menurut Prabowo, sebagai bentuk dukungan itu, pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo sudah mengirim banyak bantuan ke Gaza, ke Rafah, Palestina, dan Indonesia siap kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan. Dalam pidatonya itu, Prabowo juga menegaskan sikap politik Indonesia yang memilih bebas aktif non-blok di panggung internasional. Kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Pemerintah Presiden Joko Widodo sudah mengirim banyak bantuan. Hari ini kita punya tim medis yang bekerja di Gaza, di Rafah, dengan risiko yang sangat tinggi. Dokter-dokter kita, perawat-perawat kita sudah bekerja sama di Rafah, di Gaza bersama saudara-saudara kita dari Uni Emirat Arab. Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak. Dan kita siap untuk evakuasi mereka-mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan korban. Kita siapkan semua rumah sakit tentara kita dan nanti rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melepas kepergian Wapres ke-13 Republik Indonesia Ma'ruf Amin meninggalkan Istana Wapres pada Minggu 20 Oktober 2024. Pejabat yang berada di lingkungan Set Wapres pun turut mengiringi kepergian Ma'ruf Amin dari Istana Wapres. Suasana haru mengiringi kepergian Wapres ke-13 Ma'ruf Amin dari Istana Wapres. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta keluarga melepas kepergian Wapres ke-13 RI Ma'ruf Amin beserta istri Wuri Ma'ruf Amin meninggalkan Istana Wapres, Jakarta Pusat pada Minggu 20 Oktober 2024. Pejabat yang berada di lingkungan Set Wapres pun turut mengiringi kepergian Ma'ruf Amin dari Istana Wapres. Mereka menyanyikan lagu ucapan terima kasih kepada Ma'ruf dan istri. Dalam kesempatan itu, Gibran bersama istri Selvi Ananda dan dua anaknya Jan Etes Rina Renda dan Lalembah Mana terlihat melambaikan tangan usai mobil yang membawa Ma'ruf dan Wuri meninggalkan Istana Wapres. Momen pelepasan ini dilakukan usai serah terima memori jabatan dilakukan dari Ma'ruf Amin ke Gibran Rakabuming Raka. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima tamu negara Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo di Istana Wapres Jakarta pada Minggu malam kemarin. Pertemuan ini merupakan pertama kalinya Gibran mendapatkan kunjungan tamu negara usai dirinya dilantik menjadi Wakil Presiden. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka langsung menerima kunjungan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo usai dilantik pada Minggu 20 Oktober 2024 di Istana Wakil Presiden Jakarta. Momen kunjungan PM Han diunggah di akun sosial media Instagram @gibran_rakabuming.
Dalam unggahannya, nampak Gibran berdiri di halaman Istana Wapres untuk menyambut PM Han. Setibanya PM Han di Istana Wapres, PM Han bersalaman dengan Gibran dan masuk ke dalam Istana Wapres. Selanjutnya, PM Han menulis di buku tamu dan dilanjutkan dengan bincang-bincang. Dalam captionnya, Gibran menyatakan terima kasih atas kunjungan kehormatan Perdana Menteri Republik Korea Han Duck-soo di Istana Wapres. Lebih lanjut dijelaskan, Indonesia dan Korea Selatan berkomitmen memperkuat kerjasama antar kedua negara, khususnya di sektor hilirisasi industri, investasi, dan IKN. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Usai jeda, kami akan menghadirkan informasi terkait dengan Anies unggah foto jabat erat dengan Prabowo. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan di mana usai berlangsungnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, pimpinan MPR RI mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh tamu undangan yang hadir, masyarakat, serta pengaman gabungan TNI dan Polri. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan partisipasinya seluruh bangsa membuat acara tersebut berjalan dengan lancar dan juga hikmat. Alhamdulillah, pelaksanaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 20 Oktober 2024 hari Minggu hari ini berlangsung lancar, hikmat, semua berkat partisipasi
seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas semua yang terlibat dalam gelaran acara hari ini. Acara sesuai dengan yang kita rencanakan, kurang lebih 2 jam berlangsung dan semuanya berjalan seperti yang direncanakan. Tentu semuanya itu karena dukungan dari semua pihak, termasuk aparat keamanan, Tentara Nasional Indonesia, aparat kepolisian, dukungan dari Sekretariat Jenderal, teman-teman anggota MPR, semua fraksi dan kelompok DPD, serta media dalam dan luar negeri. Kami mengucapkan terima kasih kepada para tamu VVIP dari berbagai macam negara yang dengan sabar 1-2 hari kemarin telah menunggu acara ini sampai hari ini. Kami mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang terganggu aktivitas dan lalu lintasnya akibat dari acara ini. Kami mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi dari kegiatan-kegiatan ini. Saya kira kegiatan ini adalah kegiatan yang menjadi hajat kita semua. Sebagai bangsa, sebagai negara kita amat bersyukur karena begitu besar negara-negara lain menghormati kita. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih atas kehadiran 19 kepemimpinan negara dan 15 utusan khusus yang hadir di acara pelantikannya di Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Menurut Prabowo, kehadiran para pemimpin negara dan utusan ini adalah bentuk penghormatan kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato pertamanya usai dilantik di Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta pada 20 Oktober Minggu siang. Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo menyapa dan mengucapkan terima kasih untuk para pemimpin negara sahabat yang hadir saat pelantikan. Prabowo mengatakan para tokoh yang hadir ke acara pelantikannya di tengah kesibukan semata-mata karena para pemimpin ini menghormati Indonesia. Prabowo pun menyebutkan total satu persatu nama semua tamu undangan dari para kepala negara hingga para utusan kepala negara. Pada kesempatan tersebut, di awal pidatonya Prabowo pun bersumpah untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk berbakti pada negara dan bangsa. Hari ini kita dihadiri 19 kepala negara dan kepala pemerintahan, serta 15 utusan khusus negara-negara sahabat lainnya. Tokoh-tokoh dari negara sahabat ini terbang dari tempat yang jauh di tengah kesibukan mereka, di tengah banyak masalah yang dihadapi. Mereka datang ke sini untuk menghormati bangsa dan rakyat Indonesia. Dan karena itu, atas nama seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, saya ucapkan penghargaan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua kepala pemerintah, kepala negara, dan perwakilan negara-negara sahabat yang hadir di sini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Usai dilantik, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara dan utusan khusus di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu kemarin. Pertemuan bilateral ini sebagai salah satu langkah penting untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan berbagai negara. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pemimpin negara dan utusan khusus di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024. Pertemuan pertama dilakukan dengan Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles yang tiba sekitar pukul 16.30 WIB. Setelahnya, secara berturut-turut, Presiden Prabowo bertemu dengan utusan khusus dari Inggris David Lammy dan Wakil PM Selandia Baru Winston Peters. Tidak hanya utusan khusus, Presiden Prabowo juga menerima kunjungan dari para pemimpin negara sahabat. Para pemimpin yang hadir di Istana Merdeka diantaranya PM Republik Korea Han Duck-soo, PM Singapura Lawrence Saen Saiwong, PM Papua Nugini James Mereb, hingga PM Vanuatu Charlotte Salwai. Sebelumnya, para pemimpin dan utusan khusus negara tersebut juga turut menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MPR Senayan, Jakarta. Pertemuan bilateral ini diharapkan bisa membuka peluang bagi peningkatan kerjasama di berbagai sektor, yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat di kedua negara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Presiden terpilih Prabowo Subianto menggunakan mobil maung berplat Garuda buatan PT Pindad usai resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia periode 2024 hingga 2029. Mobil ini merupakan pengembangan khusus dari model maung MV3 yang diarahkan secara langsung oleh Prabowo dan didesain untuk menjadi kendaraan kepresidenan. Setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto langsung menggunakan mobil maung berplat Garuda yang dibuat oleh PT Pindad untuk menyapa warga yang telah antusias menunggu dirinya dari kawasan Tamrin menuju Istana Merdeka Jakarta. Menurut keterangan resmi dari PT Pindad di Instagram, kendaraan ini merupakan MV3 Garuda Limousine, versi terbaru dari MV3 yang dibuat khusus untuk mengakomodir arahan Prabowo sebagai kendaraan presiden. Mobil berwarna putih dengan tampilan eksklusif dan maskulin ini dibekali proteksi tinggi serta dilengkapi dengan berbagai fitur mutakhir untuk menjamin keamanan dan kenyamanan presiden. PT Pindad mengungkapkan bahwa material berkualitas tinggi digunakan dalam pembuatan kendaraan maung MV3 serta memberikan pengalaman mewah dan aman bagi penggunanya. Secara eksterior, mobil Garuda dilengkapi automatic footstep di bagian samping yang memudahkan presiden keluar masuk kendaraan. Logo Garuda yang ditampilkan di beberapa bagian kendaraan melambangkan kekuatan dan gerakan dinamis dengan sayap yang mengembang sebagai simbol kebesaran dan kekuatan negara. Dengan kendaraan ini, Prabowo memulai masa kepemimpinannya sebagai Presiden Indonesia, melanjutkan kedaulatan nasional hingga mendukung produk-produk buatan anak bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, kemarin kita baru saja menyaksikan secara langsung terkait dengan pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, di mana pada saat pelantikan Presiden Prabowo Subianto sempat menyatakan dengan pidatonya begitu lugas dan juga poin-poin penting yang sangat disampaikan, dan Prabowo Subianto juga tidak malu ketika mengucapkan beberapa kekurangan dari bangsa Indonesia. Betul, yang ditekankan dalam pidato perdana Presiden Prabowo Subianto adalah terkait dengan target yang akan dicapai dalam pemerintahannya, diantaranya terkait dengan swasembada pangan, swasembada energi, kemudian hilirisasi, dan juga untuk pemberantasan stunting dan juga korupsi di Indonesia. Dan pemirsa, kita akan beralih ke informasi selanjutnya di mana Menteri Badan Usaha Milik Negara era Kabinet Indonesia Maju Erick Thohir membagikan momentum melepas Presiden ke-7 Joko Widodo di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Pusat. Kemudian Erick juga mengucapkan terima kasih karena Jokowi sudah membangun Indonesia selama 10 tahun. Melansir dari unggahan di akun Instagram pribadinya, @Erick Thohir, terlihat jajaran para menteri di Kabinet Indonesia Maju berbaris rapi sembari menunggu Jokowi masuk ke pesawat TNI AU Boeing B737-A7309. Mulai dari Sri Mulyani, Sakti Wahyu Trenggono, Erlangga Hartarto, Retno Marsudi, Amran Sulaiman, dan sebagainya. Dalam kesempatan itu, Erick bersebelahan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR era Jokowi Basuki Hadi Mulyono. Basuki pun bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang telah percaya kepada dirinya selama 10 tahun. Dia bilang selama 10 tahun ini menemani Jokowi. Kemudian, Erick juga mengucapkan terima kasih karena Jokowi sudah membangun Indonesia selama 10 tahun ini. Erick Thohir kemungkinan akan masuk ke dalam kabinet presiden yang baru saja dilantik, Prabowo Subianto. Erick menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediaman dan mengikuti pembekalan menteri di Hambalang. Sementara, Basuki tidak kembali meneruskan jejaknya di kabinet baru. Dia berencana mengajar usai tak lagi menjadi menteri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Komeng, anggota DPR RI sekaligus komedian, turut menjadi sorotan saat menghadiri sidang paripurna pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden. Setelah acara usai, Komeng menjadi incaran para wartawan untuk menanggapi mengenai pidato perdana Prabowo sebagai Presiden. Setelah resmi dilantik sebagai Presiden RI bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Momen bersejarah ini berlangsung di sidang paripurna MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Minggu kemarin. Dalam pidato, Prabowo menyoroti berbagai isu krusial yang dihadapi bangsa, mulai dari kemiskinan, korupsi, swasembada energi, hingga swasembada pangan. Di antara banyak tamu undangan yang hadir, kini sosok Komeng anggota DPR RI menjadi sorotan dengan gaya khasnya yang selalu humoris. Komeng menanggapi pidato perdana Prabowo yang sangat menggelitik. Komeng terkesan mendengar langsung pidato tersebut. Selama ini dirinya hanya menyaksikan pidato presiden lewat televisi. Itu Tom. Saya udah berkali-kali kalau dengar pidato presiden, biasanya di TV. Itu baru saya, ya itu langsung. Dan secara langsung saya jadi langsing. Karena saya tahu keinginannya Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, bahwa tidak boleh ada lagi orang susah di Indonesia.
Komeng memuji Prabowo sebagai sosok yang menghargai presiden sebelumnya, bahwa Prabowo memiliki semangat untuk menyatukan bangsa. Dan di akhir wawancara, Komeng tidak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo yang telah memimpin Indonesia selama 10 tahun terakhir. Dari Jakarta, Silvi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo Subianto telah resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia periode 2024 hingga 2029. Prabowo berjabat tangan dengan Anies Baswedan usai pelantikan menyita perhatian. Anies Baswedan pun mengunggah video di sosial medianya. Dirinya tampak senang untuk menghadiri pelantikan Prabowo Subianto. Momen akrab Prabowo dan Anies sudah terlihat saat Prabowo menyampaikan pidato perdananya sebagai Presiden RI. Dalam pidatonya, Prabowo menyapa Anies dan pasangan pada Pilpres 2024 Muhaimin Iskandar atau Caimin. Saat disapa Prabowo itu, Anies terlihat berdiri dan memberi hormat kepada Prabowo. Setelah prosesi pelantikan selesai, Prabowo Subianto menghampiri para tamu undangan. Prabowo menyapa satu persatu pejabat yang diundang, tak terkecuali Anies yang merupakan rivalnya di Pilpres 2024. Melihat Prabowo sudah sampai di dekatnya, Anies langsung hormat. Telapak tangan kanannya diangkat sampai dahi. Prabowo kemudian berjabat tangan dengan Anies. Tangan kiri Prabowo menepuk lengan kanan Anies. Prabowo dan Anies nampak bercium pipi kanan, cium pipi kiri alias cipika-cipiki. Setelah itu, keduanya terlihat bercakap-cakap singkat sambil bertatapan mata. Anies nampak tersenyum, keduanya masih berjabat tangan erat. Anies Baswedan juga mengunggah momen berjabat tangan dengan Prabowo ini di akun Instagramnya. Dalam captionnya, Anies menyampaikan doa dan harapan untuk Prabowo. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima buku memori jabatan Wapres RI ke-13 Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden pada Minggu siang kemarin. Buku memori jabatan tersebut merangkum capaian penting serta tantangan yang dihadapi selama periode Ma'ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden. Bertempat di Istana Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menerima buku perbaikan berkelanjutan memori jabatan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dari Wapres ke-13 Ma'ruf Amin pada Minggu siang 20 Oktober 2024. Dalam momen simbolis tersebut, dua Wapres yang tercatat sebagai Wakil Presiden termuda dan tertua dalam sejarah RI hadir bersama pasangan masing-masing, yaitu Selvi Ananda Gibran dan Wuri Ma'ruf Amin. Acara tersebut juga disaksikan oleh jajaran pejabat tinggi di lingkungan Sekretariat Wapres serta staf. Di dalam buku memori jabatan tersebut, Ma'ruf Amin menuliskan berbagai inisiatif strategis yang telah dijalankan. Di antaranya berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan kesejahteraan sosial ekonomi rakyat Indonesia. Dalam buku dengan tebal sekitar 100 halaman tersebut, juga memuat berbagai agenda di antaranya penurunan prevalensi stunting, serta percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto, Bobby Kertanegara, ikut masuk Istana Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024. Momen kedekatan Presiden Prabowo dengan Bobby ini semakin membuat warganet gemas. Berdasarkan video yang diunggah akun sosial media Instagram @bobbykertanegara pada Minggu 20 Oktober 2024, Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto, tampak ikut masuk ke Istana Kepresidenan Jakarta usai Prabowo dilantik. Dalam video, nampak Bobby Kertanegara naik pet stroller bertuliskan BK Bobby Kertanegara. Bobby terlihat nyaman berada di pet stroller dan nampak menikmati elusan dari Prabowo Subianto. Video tersebut pun viral dan menuai banyak respon gemas warganet di kolom komentar hingga ribuan. Kelucuan Bobby memang sudah sering membuat warganet gemas. Bahkan akun Instagram Bobby Kertanegara sudah memiliki ratusan ribu pengikut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pasca pelantikan susunan Kabinet Merah Putih di era pemerintahan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengadakan serah terima jabatan kepada Budi Santoso. Sebagai Menteri Perdagangan Kabinet baru, Budi Santoso menyampaikan 3 sorot utama guna mengawal perdagangan Indonesia semakin maju. Usai dilantik menjadi Menteri Perdagangan dalam Kabinet Merah Putih masa bakti 2024-2029, Budi Santoso mengatakan ada 3 tugas yang akan dilakukan untuk meningkatkan perdagangan Indonesia saat ini. Ketiga tugas tersebut adalah pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, serta ekspor UKM dapat ditetapkan. Dalam kesempatannya, Budi juga mengatakan bahwa ketiga tersebut adalah sedikit dari banyaknya tugas Kementerian Perdagangan ke depan, mengingat target pemerintah Prabowo Gibran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Bisa ekspor. Bisa artinya berani inovasi yang siap. Jadi kita harus
banyak hal yang kita lakukan sebenarnya. Kan? Kalau rasio toleransi anggaran itu masih 3,47%, sementara untuk negara maju itu harus 10%. Nah, kami dari sektor perdagangan ingin mengejar UMKM kita itu bisa ekspor. Nanti kita bikin program-program karena instrumen untuk 3 program tadi itu sudah ada di Komnas semua. Dari kebijakannya, kemudian dari unit responsible itu mendukung semua. Memang inline dengan program itu. Ya, jadi mohon bantuan juga teman-teman agar program. Adapun Budi Santoso mengajak seluruh pihak yang berkaitan untuk dapat memenuhi target tersebut untuk kedepannya. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait pilkada dan seputar peristiwa. Tetap di Menyapa Malam Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendapat sambutan tinggi dari warga saat berkunjung ke Pesta Rakyat di Anjungan Sarinah Menteng, Jakarta Pusat. Dengan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran, Ridwan Kamil meyakini sinergi dengan pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik hingga menghasilkan keuntungan bagi warga Jakarta apabila dirinya terpilih sebagai Gubernur DKI.
Kedatangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil di tengah penyelenggaraan pesta rakyat di Anjungan Sarinah Menteng, Jakarta Pusat Minggu siang mendapat sambutan tinggi dari masyarakat. Banyak dari warga yang berupaya mendekat ke mantan gubernur Jawa Barat tersebut untuk sekedar bersalaman hingga bersuah foto. Meski hanya menyaksikan melalui live streaming, namun Kang Emil, sapaan akrabnya, tak lupa mengucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Dengan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran, Ridwan Kamil meyakini sinergi dengan pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik hingga menghasilkan keuntungan bagi warga Jakarta apabila dirinya terpilih sebagai Gubernur DKI. Mudah-mudahan kalau takdirnya kami ada, sinergi-sinergi dengan pemerintah pusat tentulah menjadi sebuah keuntungan untuk warga Jakarta khususnya. Yang kedua, mengaturkan terima kasih pada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin yang telah bekerja selama 5 tahun terakhir, khususnya Pak Jokowi selama 10 tahun. Saya sebagai wali kota dulu, sebagai Gubernur Jawa Barat, interaksi banyak sekali, bagaimana menyaksikan keteladanan Pak Jokowi dalam membangun Indonesia, termasuk terakhir dalam posisi saya masih sebagai kurator IKN juga interaksi banyak sekali. Kami doakan beliau di waktu selanjutnya untuk tenang, untuk melihat hasilnya dengan bahagia. Ya, insya Allah kalau ada waktu kita cari waktu mampir juga bersilaturahmi ke Pak Jokowi. Karena beliau juga selain mantan presiden juga mantan gubernur DKI juga ya. Selain itu, Ridwan Kamil turut mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin atas dedikasinya memimpin negeri. Ridwan Kamil pun berencana akan bersilaturahmi dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, lantaran Jokowi juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil kembali meyakinkan masyarakat untuk terus melestarikan budaya Betawi tanpa mengesampingkan budaya lainnya di Jakarta. Kali ini Ridwan Kamil menjelaskan program-program kerjanya jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta melalui lenong dalam kegiatan seni budaya Betawi di Jakarta Barat. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil memainkan lenong bersama pelawak-pelawak kawakan seperti Mali, Bolot, Opi Kumis, serta tokoh Betawi lainnya di atas panggung. Meski latar belakang Ridwan Kamil bukan berasal dari pelawak, namun suami dari anggota DPR RI Atalia Praratya itu berhasil memukau masyarakat yang hadir. Para warga RW 8 Tomang Meruya Utara Jakarta Barat yang hadir tak henti-hentinya meneriakan nama Ridwan Kamil yang turut memainkan perannya dalam lenong Betawi tersebut. Para warga juga berharap mantan Gubernur Jawa Barat itu bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil mengaku ingin lenong Betawi terus dilestarikan agar bisa menghibur masyarakat Jakarta. Keinginannya untuk melestarikan lenong Betawi jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta, yakni dengan diadakannya Car Free Night di setiap kecamatan di Jakarta. Car Free Night diharapkan bisa diselenggarakan pada Minggu malam di setiap bulan. Haji Umar sebagai penyelenggara acara berharap Ridwan Kamil menjadi orang nomor 1 di Jakarta karena program-program yang disampaikan pasangan calon Gubernur Jakarta sejalan dengan keinginan masyarakat Jakarta, terutama pelaku seni. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Bawaslu Kabupaten Pati memeriksa seorang kepala desa yang diduga tidak netral. Kades tersebut diduga memihak ke salah satu pasangan calon di Pilkada Jatim dengan mengampanyekan dalam acara pengajian di desanya. Bawaslu Kabupaten Pati memeriksa seorang kepala desa yang diduga tidak netral. Kades tersebut diduga memihak ke salah satu pasangan calon di Pilkada Jatim dengan mengampanyekan dalam acara pengajian di desanya. Dalam video yang beredar di media sosial belakangan ini, Kades itu tampak menyebutkan 3 paslon Pilkada Pati. Namun, Kades tersebut hanya menjelaskan program dari salah satu paslon. Zain mengatakan, kini Kades yang diduga tidak netral tengah diperiksa oleh Bawaslu Pati. Proses pemeriksaan terus berlanjut, namun pihak Bawaslu belum bisa menyampaikan sekarang karena membutuhkan waktu untuk melakukan pemeriksaan secara lengkap. Sebelumnya, Bawaslu Pati telah memeriksa 5 kepala desa dan perangkat desa yang diduga melanggar Undang-Undang Pilkada. Namun, hasilnya dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pidana pemilihan. Dari Jakarta, Rangga, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi peristiwa di mana kebakaran terjadi. Naga Swalayan di Kota Bekasi kebakaran terjadi pukul 22:37 waktu Indonesia Barat. Penyebab kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di salah satu sisi gedung Swalayan tersebut.
Kebakaran hebat melanda salah satu gedung di Naga Swalayan yang terletak di Kota Bekasi. Api dengan cepat menyebar melahap sebagian bangunan swalayan tersebut. Petugas kebakaran segera dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Menurut saksi mata, kebakaran diduga bermula dari korsleting listrik di salah satu ruangan penyimpanan barang. Hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa. Namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemadam kebakaran masih terus berusaha mengendalikan api, sementara pihak berwenang mulai melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Untuk masyarakat di sekitar lokasi diminta untuk menjauh demi keselamatan. Dari Jakarta, Dias, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pesawat milik Sam Air jatuh di sekitar area Bandara Bumi Panda Puhowato. 4 orang yang terdiri dari kru dan penumpang tewas dalam insiden ini. Pesawat Sam Air PKSMH jatuh di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo pada Minggu 20 Oktober 2024 sekitar pukul 9 WITA. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang dilaporkan meninggal dunia. Sebelum dilaporkan adanya kejatuhan, pesawat dengan rute Gorontalo-Pohuwato hilang kontak usai lepas landas dari Bandara Jalaluddin Gorontalo. Pesawat kemudian ditemukan di kawasan Tambak dekat Bandara Bumi Panua Pohuwato. Pesawat tersebut ditemukan dalam keadaan hancur total akibat kecelakaan di rawa-rawa sebelum runway 27 Bandara Pohuwato. Mengetahui kejadian tersebut, tim pencarian dan penyelamatan segera dikerahkan menuju lokasi kecelakaan untuk melakukan evakuasi. Tim ini terdiri dari tim siaga komunikasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo, tim rescue Posar Marisa, Babin Sarandangan, pihak Bandara Panua, serta masyarakat setempat. Hingga kini, belum diketahui penyebab kecelakaan pesawat Sam Air di Pohuwato, Gorontalo tersebut. Pihak berwenang akan melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kecelakaan pesawat Sam Air. Beberapa hal diperiksa termasuk faktor cuaca buruk dan gangguan teknis. Dari Jakarta, Sasi Kirana, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, insiden mencurigakan terjadi semalam di Kampung Kupu Pasir Putih, Jalan Haji Maing, Depok, di mana seorang remaja terekam kamera pengawas mengambil seluruh jemuran tetangganya. Tindakan ini memicu keresahan di kalangan warga yang kini lebih waspada terhadap keamanan lingkungan mereka. Sebuah insiden mengejutkan terjadi di Kampung Kupu Pasir Putih, Jalan Haji Maing, Depok. Seorang remaja yang terekam kamera pengawas terlihat mengambil jemuran tetangganya. Awalnya banyak yang mengira bahwa ia hanya mengambil baju yang dijemur, namun ternyata remaja tersebut benar-benar mengambil jemurannya. Rekaman tersebut menunjukkan aksi remaja yang tampak tidak merasa bersalah saat mengambil barang yang bukan miliknya. Tindakan ini telah menimbulkan keresahan di kalangan warga sekitar yang meminta agar kejadian serupa tidak terulang di lingkungan mereka. Pihak berwajib dan RT setempat sedang menyelidiki insiden ini dan menghimbau kepada para warga untuk lebih waspada serta melaporkan setiap tindakan mencurigakan. Masyarakat diharapkan saling menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Dari Jakarta, Nabila, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kami akan menghadirkan informasi seputar olahraga usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV.
Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Nama Indonesia harum di dunia balap motor. Aldi Satya Mahendra menjadi pemenang Indonesia pertama juara World Supersport 300. Aldi berhasil meraih gelar juara WSSP 300 dengan total 221 poin. Kepastian gelar tersebut diperoleh setelah ia finish di posisi ke-6 dalam ajang WSSP Spanyol 2024. Gelar juara didapat Aldi Satya usai finish ke-6 dalam balapan kedua atau Race to Supersport 300 seri Spanyol 2024 di sirkuit Jerez Minggu 20 Oktober 2024. Finish ke-6 membuat Aldi Satya mengemas 5 poin dari balapan tersebut. Pembalap tim Bear Course tersebut tetap kokoh di puncak klasemen Supersport 300 2024 dengan total 222 poin. Aldi berhasil mengungguli Loris Venenam dari MTM Kawasaki dan Inigo Iglesias Bravo dari Fullsport RT Motorsport. Selama musim WSSP 300 2024, Aldi berhasil meraih podium sebanyak 8 kali dan mencatatkan 1 kemenangan, menjadikan pembalap dengan perolehan poin tertinggi. Yang lebih mengesankan, gelar juara ini diraih oleh Aldi dalam musim debutnya sebagai pembalap utama di WSSP 300. Aldi berhasil menjadi pembalap Indonesia pertama yang meraih gelar juara dunia dalam kategori balap motor solo. Selain itu, di usianya yang baru 18 tahun, ia juga menjadi pembalap Yamaha ketiga yang memenangkan gelar juara dunia di World SSP 300 mengikuti jejak Marc Garcia 2017 dan Alvaro Diaz 2022. Berstatus sebagai rookie, Aldi tidak merasa takut untuk bersaing dengan pembalap-pembalap senior seperti Loris Venenam. Dari Jakarta, Sasi Kirana, Sinpo TV melaporkan. Pembalap asal Turki Toprak Razgatlıoğlu kembali menorehkan sejarah dengan meraih gelar World Superbike Juara Dunia 2024. Toprak Razgatlıoğlu semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pembalap superbike terbaik di dunia. Sirkuit Jerez Spanyol menjadi saksi bisu atas perjuangan sengit para pembalap papan atas dunia. Di tengah hiruk-pikuk persaingan, seorang pembalap asal Turki berhasil mencuri perhatian. Toprak Razgatlıoğlu dengan keberanian dan skill luar biasa berhasil menaklukkan setiap tikungan tajam dan lurus panjang di sirkuit ini. Dalam sebuah pertarungan yang menegangkan hingga lap terakhir, Toprak berhasil keluar sebagai juara, mengukuhkan dirinya sebagai raja baru World Superbike. Kemenangan Toprak Razgatlıoğlu di Spanyol ini membawa angin segar bagi dunia balap motor. Prestasi gemilang ini tidak hanya membanggakan tim dan negaranya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para pembalap muda di seluruh dunia. Dari Jakarta, Dias, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Red Spark menang dengan meyakinkan skor 3-0 melawan GS Caltex. Megawati dan Vanya Bukilik mendominasi di pertandingan kali ini. Megawati dan Vanya Bukilik mencetak poin 15 poin bersamaan.
Pada kelanjutan ronde ke-6 Liga Voli, Respark menjamu GS Caltech yang berlangsung di Cungu Gymnasium pada tanggal 20 Oktober. Respark mendapatkan kemenangan dengan skor 3-0. Kemenangan Respark dari GS Caltech, Respark memimpin klasemen sementara Liga Voli Korea dengan torehan 3 poin. Respark memulai laga dengan permainan impresif dan agresif dari game 1. Respark memimpin set pertama dengan skor 25-18. Di awal set 1, Respark langsung tampil menekan dengan permainan bola dari Vanja Bukilik, Megawati, dan Pyong Seung-ju. Mereka bertiga mampu menampilkan permainan apik sepanjang laga. Pada set 2, permainan Respark terus bertahan dan bermain dengan konsisten. Respark mampu memimpin hingga 24-17. Di momen ini pemain GS Caltech mendapatkan momen dan harapan bagi GS Caltech mendapatkan 5 poin beruntun. Namun Megawati dalam kedudukan 24-22 membuyar momen GS Caltech untuk memastikan Respark menang di set 2. Memasuki set 3, Respark makin mendominasi pada game ketiga ini. Permainan yang begitu konsisten dan lebih agresif, Respark menutup set dengan skor telak 25-12 sekaligus memastikan 3 set langsung dan memastikan Respark memimpin klasemen sementara. Dari Jakarta, Dias, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ajang Menpora Fest 2024 yang mempertandingkan 3 cabang olahraga secara resmi selesai digelar pada Sabtu kemarin. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo hadir dan menutup langsung acara tersebut sekaligus menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Dito mengatakan bahwa Menpora Fest 2024 merupakan puncak dari berbagai rangkaian acara sirkuit nasional yang sebelumnya telah digelar di berbagai daerah. Menpora Fest 2024 melombakan 3 cabang olahraga, yakni futsal, bulu tangkis, dan basket 3x3. Selama acara ini digelar, sejumlah artis tanah air diundang hadir untuk ikut meramaikan. Dito mengatakan bahwa ke depan instansinya akan berusaha melibatkan cabur-cabur yang sesuai dengan kebutuhan dengan target jangka pendek di Youth Olympic Games dan Asian Youth Games. Olympic Youth Games selanjutnya akan berlangsung di Dakar, Senegal pada tahun 2026 nanti. Adapun Asian Youth Games akan berlangsung di tahun depan di kota Tashkent, Uzbekistan. Kedua ajang penting ini digelar setiap 4 tahun sekali yang melibatkan atlet-atlet usia sekolah 15 sampai dengan 18 tahun. Kedua ajang ini merupakan acara besar di bawah Olimpiade dan Asian Games. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi. Dan saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.